Kalau kita mau potong, berarti kita kasih maju. Jika garis menjadi lurus sempurna, maka hal yang kita perlu lakukan adalah silakan tekan tombol shift di keyboard, kemudian drag atau tarik, membawa kursor ke arah atas dan ke bawah. Garis tetap lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Dedi Tutorial Channel. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai Microsoft Word, yaitu tab Insert. Di sini nanti saya akan mengurai semua tab grup Insert. Jadi ikuti terus video ini hingga akhir sehingga kawan-kawan semua akan menjadi mahir dalam menggunakan semua tab Insert. Baik, sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, di sini saya menggunakan Microsoft Office 2016. Bagi kawan-kawan yang masih menggunakan Microsoft Office di bawahnya, bisa menyesuaikan karena pada dasarnya sama. Baik, mulai pada tab Insert ada beberapa tab grup. Pada tab Insert ada tab grup Pick, Table, Ilustrasi, Nice, Media, Links, Comment, Header and Footer, Tag, dan Simbol. Mungkin di sini nanti akan sedikit panjang karena di antara semua tab Microsoft Office Word, tab Insert yang paling banyak. Kenapa? Karena setiap kita membuat gambar atau kita memasukkan gambar akan tampil tab format. Oke, kita lanjut pada tab grup pertama, yaitu tab grup Page, yaitu ada cover page, blank page, dan page break. Pada cover page ini kita gunakan untuk membuat sampul halaman atau sampul buku. Caranya tinggal pilih, diklik, kemudian diblok, dan silakan ditulis. Kemudian kita bisa print. Oke, selanjutnya blank page. Blank page adalah untuk menambah dokumen halaman dokumen ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat sini. Jadi halaman 1 dari 1. Ketika saya menambah blank page, maka akan bertambah. Ini kita membuat 7 halaman dari 7 halaman. Baik, ini adalah halaman yang aktif. Kita klik, maka ini ada di halaman 1 dari 7 halaman. Baik, selanjutnya pada page break ini sama, yaitu kita akan membuat dokumen halaman baru. Jadi kawan-kawan bisa lihat sini 1 dari 7. Ketika kita aktifkan tombol page break, maka akan bertambah. Ya, ada 15. Saya perkecil supaya mudah untuk melihat. Ya, ini adalah yang aktif saat ini adalah halaman 13 dari 30 halaman. Jika kita tidak mau, kita kembalikan, yaitu Endo. Baik, selanjutnya adalah tab table atau tabel. Pada tab tabel ini kita gunakan untuk membuat tabel. Caranya juga mudah, tidak perlu kita menghitung. Kawan-kawan perhatian di sini, yang berkalian di atas itu, jika 1 di depan itu adalah untuk yang horizontal. Ketika kita tarik seperti ini, maka ada 10 dikali 1 kali yang di belakang adalah yang vertikal. Jadi jika kita memerlukan misalkan 7 dikali 6 atau 7 kali 7, berarti 7 yang mendatar dan 7 berikutnya yang vertikal atau menurun. Kemudian kita aktifkan, kita bisa tulis. Berikutnya, jika kita akan mengatur, tinggal kawan-kawan klik di sini di dalam area tabel, kemudian tinggal kita geser. Cukup kita bawa kursor ke atas, kemudian kita geser
Selanjutnya, bila kita ingin mengatur tulisan agar tulisan ini berada di tengah, kita tinggal aktifkan yang center atau bisa menggunakan Ctrl E. Baik, selanjutnya Tondo bisa menggunakan Ctrl Z. Baik, selanjutnya adalah picture. Pada tab grup ilustrasi itu ada picture, online, shapes, smart art, card, dan screenshot. Pada picture, jika kita ingin mengambil gambar, tidak perlu kita ambil dari dokumen, kemudian kita copy dari dokumen, tidak perlu. Jika kita klik picture, kemudian akan diarahkan di mana kita akan mengambil gambar. Misalkan kita ambil logo, misalkan ambil logo tuturi misalkan. Kita klik gambar yang kita mau, kemudian insert. Oke, ketika kita aktifkan gambar, kita klik, maka tab format akan muncul secara sendirinya. Jika kita tidak aktifkan, maka tombol format tidak muncul. Kita aktifkan, maka akan muncul. Artinya, gambar ini siap untuk kita eksekusi, mau seperti apa. Baik, di tab format itu ada beberapa grup, yaitu grup adjust, picture style, kemudian arrange, dan size. Pada tab grup adjust ada format remove background. Ini adalah untuk menghapus background di belakang menjadi warna lain. Ya, seperti itu. Jika kita tidak mau, kita akan kembalikan. Baik, selanjutnya ada correction. Correction ini adalah untuk mengatur kecerahan gambar. Kita klik, kita lihat biasa standarnya ada di sini di 3. Kalau kita mau lebih cerah lagi, kita klik, maka akan lebih cerah. Berikutnya ada color. Color ini adalah untuk warna. Maka warna yang kita mau seperti awalnya atau hitam putih dan lain sebagainya. Itu ada di color. Berikutnya ada artistic effect. Sama, hanya mungkin lebih kabur. Berikutnya ada compress picture. Kita akan memperkecil gambar ini menjadi lebih kecil lagi. Cuma sangat jarang kita gunakan karena biasanya jika kita ingin memperkecil, tinggal kita tarik atau kita drag. Baik, jika kita ingin memperbesar gambar agar gambar itu tidak pecah, maka silakan kawan-kawan tekan tombol shift di keyboard, kemudian tarik, maka gambar tidak akan pecah. Saya ulang, tekan tombol shift di keyboard dan tarik, maka secara sendirinya gambar akan membesar dan tidak pecah. Baik, berikutnya pada change picture, yaitu kita akan mengganti gambar. Kita ganti dengan gambar yang lain, cuma biasanya ini online. Berikutnya untuk reset picture, kita akan mengembalikan gambar seperti awal tadi sebelum kita rubah menjadi lebih putih lagi atau lebih terang lagi. Kita reset, kita kembalikan ke awal. Berikutnya pada tab grup picture style adalah kita gunakan untuk gambar ini kita mau bikin bingkai atau seperti apa, bingkainya seperti apa. Misalkan seperti ini, tinggal kawan-kawan klik, kemudian dia akan membentuk bingkai secara otomatis. Berikutnya pada picture border, yaitu garis tepi dari gambar. Kita akan buat align, artinya tidak ada garis tepi. Jadi jika kita ingin membuat garis tepi, ini kawan-kawan perhatikan di sini ada outline menyala, berarti dia tanpa garis tepi. Kemudian jika kita ingin membuat garis tepi, warna apa yang kita pilih, silahkan diklik. Jika tidak mau, berarti no outline. Oke, atau kawan-kawan ingin garis tepi yang lain, misalkan lebih tipis atau lebih tebal dan lain sebagainya, bisa dipilih di sini
atau mungkin putus-putus, silahkan dipilih. Berikutnya ada picture effect, yaitu untuk efek 3 dimensi atau seperti apa. Kalau glow berarti ada bayangan, dia berbayang jika 3 dimensi, maka tampilannya akan menjadi 3 dimensi seperti apa yang kita kehendaki. Baik, berikutnya picture layout. Picture layout ini biasa kita gunakan untuk membuat presentasi. Kita klik, kita bisa buat tag, kita blok, kemudian kita tulis. Oke, itu untuk picture layout. Berikutnya ada tab group arrange, ada posisi. Posisi adalah kita akan memposisikan gambar ini berada di mana, di tengah atau di tengah bagian atas, atau di tengah-tengah dokumen, atau di bawah, samping kiri, samping kanan, atau di tengah dokumen, atau kanan atas, dan lain sebagainya. Baik, itu untuk posisi. Berikutnya ada warping tag. Nah, warping tag ini sama, dia fungsinya sangat banyak. Jadi ketika gambar seperti ini kita belum berikan warping tag, maka gambar ini tidak akan bisa kita rubah. Ini bisa dirubah karena tadi kita sudah aktifkan posisi. Baik, ketika kita aktifkan warping tag, ada banyak pilihan. Ini inline white tag, artinya kita memberikan tag pada gambar. Kemudian jika edit PowerPoint, kita akan mengedit kembali gambar ini menjadi seperti apa. Biasanya jika terdapat tulisan di atas maupun di bawah, sedangkan gambar berada di tengah-tengah, kita biasanya cukup dengan menginsert saja, dengan menghidupkan warping tag. Misalkan kita berikan tulisan. Nah, misalkan ada tulisan, ketika gambar ini kita mau meletakkan di antara tulisan, maka dia tidak akan bisa bersatu. Mengapa? Karena gambar ini kita belum warping. Gunanya ketika kita membuat tulisan yang ada di tengah di antara dua kalimat atau di antara paragraf, maka setelah kita insert, biarkan seperti ini. Tetapi ketika kita ingin memberikan tulisan atau supaya bisa gambar ini kita pindah-pindah atau berada di antara tulisan dan sebagainya, kita aktifkan behind tag, maka kawan-kawan bisa lihat sini, dia bisa berada di antara bersatu dengan tulisan atau paragraf. Tapi ketika tadi belum kita aktifkan behind tag, maka tidak dapat bersatu. Baik, itu fungsi dari warping tag. Jadi masih banyak fungsinya. Berikutnya pada tab group arrange, yaitu ada link format. Ini artinya kita akan memformat gambar menjadi seperti apa. Ini gambar cuma satu, kita akan coba copy. Jadi jika gambar kita akan mengcopy, berbeda dengan kalimat atau huruf ya. Jadi cukup mudah, bisa dengan Ctrl C, kemudian klik di tempat lain, kemudian paste. Tetapi untuk cara yang lebih mudah, kita bisa menggunakan shortcut, yaitu menggunakan tombol yang ada di keyboard. Baik, caranya silakan tekan tombol Ctrl dan Shift di keyboard. Kemudian arahkan kursor ke tepi garis gambar, kemudian klik kiri di mouse, kemudian tahan dan tarik. Lepas, sudah ada 2 ya. Tarik lagi, sudah 3. Tarik lagi, ada 4. Tarik lagi, ada 5. Baik, itu untuk copy paste gambar. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk tulisan. Baik, kita akan coba buat masih besar. Kita akan perkecil. Baik, di sini yang saya klik ini, kawan-kawan bisa perhatikan, saya perbesar supaya mudah. Ini dia ada di depan, artinya dia menutupi gambar yang sebelah kanan. Baik, jika kita menggunakan Scene Quart, maka gambar ini akan berada di belakang ya. Kita coba, kita akan taruh di belakang, yaitu Scene to Back. Maka gambar ini akan berada di belakang semua gambar-gambar. Oke, itu fungsi dari Scene Quart. Kemudian Anda klik di sini tanda
tanda panah. Jika send to backward, berarti kita akan mengembalikan posisinya tadi. Kita kembalikan untuk berikutnya. Kita akan membuat gambar ini kita blok secara bersamaan. Jika kita blok satu saja, berarti cuma cukup begini. Tapi ketika kita mau memblok ketiga gambar yang lain, maka ketika saya klik di sebelah sini, maka yang terblok pertama tadi akan hilang. Caranya cukup mudah. Silahkan tekan tombol Ctrl di keyboard, kemudian kita blok, jangan dilepas. Blok satu lagi, blok satu lagi. Nah, empat-empatnya sudah terblok. Kemudian kita akan perkecil sama-sama supaya tidak pecah atau besarnya sama. Maka silakan tekan tombol Ctrl dan Shift di keyboard, kemudian kita drag, kasih perkecil. Oke, kemudian lepaskan tombol Shift dan Ctrl di keyboard. Oke, gambar sudah kecil semua. Kecilnya sama, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, semua sama. Baik, selanjutnya ada tab seleksi pen. Ini yang bersama ya, kita akan menyeleksi gambar tetapi menggunakan tombol yang ada di format. Berikutnya ada plugin. Ini kita gunakan untuk gambar ini ada di posisi mana, kanan, kiri, atau di tengah, dan seterusnya. Fungsinya bersamaan seperti posisi. Baik, selanjutnya ada grup. Nah, grup ini fungsinya jika kita akan membuat grup pada gambar. Artinya gambar ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika ini kawan-kawan bisa lihat, masih bisa kita tarik, artinya masih bisa sendiri-sendiri. Coba kita akan grup, kita buat grup, kita satukan semua gambar ini untuk menjadi satu kesatuan, sehingga ketika kita akan buat dia menjadi keperluan yang lain menjadi lebih mudah. Caranya kayak tadi, kita tekan tombol Ctrl di keyboard, kemudian silahkan diblok satu persatu, tombol Ctrl di keyboard, jangan dilepas. Kemudian setelah sudah selesai semua, silahkan dilepas. Berikutnya kita akan buat grup. Ini grup, silahkan di grup. Baik, sekarang 4 gambar ini sudah menjadi satu grup. Jadi kita mau bawa kemana saja, tetap dia menjadi satu grup, tidak akan terpisah. Ketika kita ingin memisahkan kembali menjadi bagian-bagian tersendiri, maka dalam keadaan terblok, kemudian kita ungroup, maka dia sudah bisa kita pisahkan lagi. Baik, itu untuk grup. Berikutnya ada rotasi. Rotasi ini gunanya untuk merubah posisi gambar menjadi seperti apa. Ketika kita akan memposisikan gambar seperti apa yang kita mau, tidak perlu kita buat seperti ini, karena bisa saja ketika kita lepas posisinya miring, karena mungkin kita pikir sudah lurus padahal masih belum. Jadi alangkah baiknya kita gunakan rotasi, karena tidak mungkin letaknya akan miring, pasti sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya pada tab size ini sangat penting, karena ketika kawan-kawan semua membuat gambar pasti akan memerlukan tab format ini. Makanya saya uraikan di depan tadi, tab inset adalah tab yang paling luas, karena jika dibandingkan dengan tab-tab grup yang lain. Karena ketika kita membuat gambar, baik ambil gambar dari dokumen maupun membuat gambar sendiri, maka tab format ini akan muncul secara sendirinya. Baik, sekarang tab crop. Crop ini gunanya ketika kita akan memotong gambar, yaitu caranya seperti ini. Kita blok gambar, kemudian kita crop, aktifkan. Ketika sudah terblok gambar seperti ini, tinggal kita buat maju atau mundur, kita tarik. Nah, seperti ini. Kalau kita mau potong, berarti kita kasih maju, misalkan seperti ini, kemudian lepas. Yang di atas juga begitu, bawa kursor ke arah tanda panah ini. Setelah ada tanda seperti tanda tambah ini kita geser. Nah, misalkan saja.
Ketika sudah rasa sudah cukup atau mungkin mau digeser gambarnya, silakan dibawa mouse-nya ke tengah. Setelah ada tanda panah, tanda tambah, kemudian silakan digeser untuk mempercantik atau untuk membuat pas di mana, kemudian kita klik di luar area. Maka secara sendirinya gambar ini akan terpotong. Jadi crop ini fungsinya sangat banyak, yaitu diantaranya tadi kita akan memotong gambar yang kita tidak perlukan. Baik, selanjutnya top group size. Selain crop ada ukuran. Ini gambar yang kita blok ini adalah tingginya 5,41 cm, kemudian lebarnya adalah 5,39 cm. Ini akan bergerak secara otomatis sesuai dengan gambar yang kita buat. Misalkan kita akan drag, kita perbesar, silahkan tekan tombol Ctrl dan Shift di keyboard, kemudian tarik. Kawan-kawan bisa lihat sini, ukurannya berubah menjadi 11,3 tingginya, lebarnya 10,98, dan kita juga bisa merubah ukurannya dari sini jika kita tidak mau menggunakan mouse untuk mendrag atau dibuat secara manual. Baik, untuk tab format mungkin sudah cukup, kita kembali ke tab insert. Baik, selanjutnya adalah online picture, berarti kita akan online untuk memasukkan gambar secara online. Berikutnya ada shapes. Shapes ini adalah gambar kotak maupun garis yang akan kita buat secara manual. Di sini saya akan memberikan dua contoh karena dua hal ini yang menurut saya sangat penting dan sering sekali kita gunakan. Karena yang lainnya cukup biasa saja, tidak memerlukan trik-trik khusus. Dua itu adalah pertama garis, yang kedua adalah lingkaran. Baik, jika garis kita aktifkan, ini tidak aktif, kita aktifkan, maka ketika ada tanda panah berarti sudah aktif, tinggal kita drag di dokumen. Jika seperti ini, maka hasilnya bisa saja tidak lurus. Kita aktifkan, kita tarik. Jika kita gambar seperti ini membuat garis, maka bisa saja lurus dan bisa saja tidak, karena kita tidak tahu pada saat kita menarik membuat garis tadi posisi tangan kita tetap lurus atau tidak. Jadi agar gambar kita atau garis yang kita buat menjadi lurus sempurna, maka hal yang kita perlu lakukan adalah silakan tekan tombol Shift di keyboard, kemudian drag atau tarik. Ketika saya, kawan-kawan bisa lihat, ketika saya membawa kursor ke arah atas dan ke bawah, garis tetap lurus. Kemudian kita lepas. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi. Kemudian kita buat garisnya. Seperti di awal tadi, ketika kita membuat gambar atau memasukkan gambar, maka secara otomatis tab format akan muncul. Jadi mungkin sedikit perbedaan antara gambar yang kita ambil dari dokumen dan gambar yang kita buat adalah pada tab di sini. Kalau posisi, working text dan yang lainnya sama ada dengan gambar tadi. Jika gambar yang kita buat seperti garis, lingkaran dan sebagainya akan tambahan insert shapes, shape style, kemudian word style. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Pada insert shape ini adalah gambar lain yang akan kita buat, yang kita perlukan selain kita ambil di insert tadi, di tab insert tadi. Kemudian untuk draw text kita akan membuat tulisan di dalam gambar. Baik, berikutnya pada style ini banyak pilihan gambar warna. Kita bisa pilih warna hitam, kecil atau besar dan sebagainya. Berikutnya ada shapes outline, yaitu memberikan warna pada garis. Jika tanpa outline berarti tanpa garis. Warna atau garis seperti apa yang kita mau, kita tinggal klik. Misalkan kita membuat bagi yang Bapak Ibu guru, ketika membuat garis bilangan bisa dipilih di sini, kemudian aktifkan. Sudah menjadi tanda panah kanan dan kiri. Terus jika kurang tebal, kita bisa buat format klik kanan dengan cara masih dalam keadaan terblok,
kemudian klik kanan, kemudian format, kemudian silahkan pilih bagian ini. Ada berbagai model gambar atau garis di gambar seperti itu, kemudian kita perbesar. Ya, baik. Kemudian jika warnanya tidak sesuai, kita bisa pilih-pilih di sini warna biru atau sebagainya. Misalkan warna biru, oke. Itu untuk garis. Sama tadi, jika kita membuat garis, misalkan kita membuat garis, misalkan buat surat, ini biasanya kop surat, kemudian akan garis, ada garis, supaya garisnya tampak bagus, tidak cuma garis kecil. Tadi tuh kita bisa aktifkan dengan cara klik kanan di mouse, kemudian format, maka akan muncul untuk format shape atau format untuk garis atau gambar. Baik, kemudian kita pilih di komponen type, pilih garis seperti apa yang kita mau. Nah, misalkan garis ini tebal di bawah, misalkan. Setelah itu kita klik, kemudian kita perbesar. Sambil kita perhatikan di garis ini apakah sudah cukup atau kita perlu tambah. Oke, jika sudah, kita bisa klik tanda panah untuk mengeluarkan. Baik, itu untuk garis. Kemudian saya memberikan tip yang berikutnya, yaitu ketika kita membuat lingkaran. Jadi dengan menggunakan oval. Tapi jika oval ini kita langsung tarik, maka bentuknya bisa oval atau bulat, tetapi bentuknya tidak sempurna. Baik kalau tangan kita pas untuk membuat lingkaran menjadi sempurna. Jika tidak, maka akan menjadi oval. Oleh karena itu, untuk mempercepat, yaitu dengan cara sama seperti garis tadi, kita ambil, kita aktifkan, kemudian silahkan tekan tombol shift di keyboard, jangan dilepas, kemudian di drag. Maka sendirinya gambar ini akan menjadi lingkaran yang sempurna. Baik, ketika gambar atau garis tadi kita aktifkan, maka format akan muncul. Kemudian di sini ada group style. Ini garis tepi. Kita bisa pilih mau seperti apa. Ya, baik. Berikutnya ada shape style. Shape style ini adalah warna di tengah. Kita mau seperti apa warnanya? Merah atau yang lainnya. Jika pilihan kita tidak ada di sini, silahkan tekan tombol more file color. Ada custom, tapi alangkah bagusnya saya biasa menggunakan yang standar karena di sini ada banyak pilihan. Tinggal kita klik mana yang kita suka, kemudian oke. Baik, berikutnya di tab group style, shape style ada shape outline. Ini adalah memberikan tepi, garis tepi mau warna seperti apa. Ini warna biru, kita bisa pakai kuning, merah, bahkan warna-warna lain. Sama seperti tadi, jika kita ingin warna yang lain, silahkan more outline color. Bisa pilih di sini, ya, atau pilih di standar. Pilih mana saja yang kita suka, kemudian oke. Jika kita tidak mau menggunakan garis tepi, artinya lingkaran ini tanpa garis tepi, berarti kita aktifkan kemudian no outline. Sama seperti tadi, ada garis atau gambar tadi, maka tanpa garis tepi. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada word art style, artinya kita membuat tulisan dalam bentuk artistik yang lebih bagus. Nah, baik, ini belum muncul karena kita belum membuat tulisan. Jika dalam ini kita akan membuat tulisan, maka ketika kita aktifkan ini, kemudian draw text box, kita taruh, kemudian kita tulis. Misalkan Microsoft Word, tulisannya kecil, kita akan memperbesar. Tidak perlu kita memblok, cukup kita klik di dalam kotak
ini, kemudian kita bisa buat tulisannya seperti apa, terus besarannya, kemudian kita bisa atur dengan cara tarik, kemudian kita taruh. Baik, maka format tadi akan menyala. Ketika ini tidak kita aktifkan, hanya kita aktifkan lingkaran, maka word art style tidak akan menyala. Tapi ketika kita aktifkan tulisan, maka dia akan menyala. Kita disuruh pilih seperti apa gambar yang atau tulisan yang kita mau. Oke, berikutnya ketika seperti ini, maka ada kotak di pinggir, maka kurang bagus. Jadi ya seperti tadi, kita klik kotak ini, kemudian kita buat no outline. Kemudian kotak sudah tidak ada, kemudian warna di tengah masih warna putih, kita juga bisa rubah, yaitu dengan menyamakan warna dari background yang ada. Ketika ini warna backgroundnya putih, kita akan samakan supaya bagus, maka kita tambah tombol, maka kita aktifkan warna yang tadi sebagai warna dasar, maka secara otomatis dia akan bersatu. Baik, itu untuk tab format pada gambar. Untuk yang lainnya seperti posisi, warping text, dan yang lainnya sama seperti yang saya sudah jelaskan di depan tadi. Baik, kemudian kita akan lanjut pada tab grup berikutnya, yaitu Smart Art. Smart Art ini biasanya kita gunakan ketika kita membuat presentasi atau buku yang tampilannya berbeda dari yang lainnya. Misalkan seperti ini, kita klik, kemudian oke, saya bisa tulis seperti apa, saya tulis yang lain. Dan seterusnya, artinya tampilan gambar atau tulisan menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya kita buat di halaman berikutnya. Pada card ini adalah kita gunakan untuk membuat tabel. Cuma biasa kalau di Word dia kurang begitu berfungsi, karena biasa kalau hitung-hitungan kita biasa menggunakan, alangkah baiknya kita menggunakan Microsoft Excel, karena memang Microsoft Word dirancang bukan untuk menghitung data, tetapi untuk membuat dokumen. Baik, jika kawan-kawan semua sudah mahir semua tab yang ada di Microsoft Office, nanti saya akan memberikan tutorial cara mahir menggunakan Microsoft Excel. Meskipun kawan-kawan yang masih pemula, kawan-kawan bisa langsung mahir. Tapi terlebih dahulu, kawan-kawan harus menguasai semua tab grup yang ada di Microsoft Word. Karena itu sangat penting sebagai modal awal untuk kita masuk ke Microsoft Excel. Karena jika kita tahu semua fungsi dari semua tab grup yang ada di Microsoft Word, maka nanti akan kesulitan ketika kita menggunakan Microsoft Excel. Baik, selanjutnya pada screenshot ini adalah ketika kita akan mengcopy, sama seperti ketika HP kita membuat screenshot. Baik, kita aktifkan screenshot. Kemudian setelah seperti ini, setelah gambarnya menjadi buram, kemudian kita klik tombol di keyboard sebelah kiri, kemudian kita drag. Nah, misalkan seperti ini. Secara otomatis akan dibawa masuk ke dokumen gambar tadi seperti kita copy. Kita bisa eksekusi dia mau seperti apa. Baik, selanjutnya yaitu Hand Eyes. Ini berhubungan dengan aplikasi, tentunya berkaitan dengan online, jadi saya tidak bahas. Kemudian media sama, ini adalah online. Kemudian link ini cuma kalau di Word itu jarang digunakan. Mengapa? Orang jarang menggunakan hyperlink ini atau link ini di Microsoft Word karena langkahnya cukup rumit, berbeda dengan Microsoft Excel, lebih mudah. Kita aktifkan, hampir sama seperti di Microsoft Excel, cuma lebih rumit, makanya jarang
orang menggunakan link ini di Microsoft Word. Baik, berikutnya ada komen. Komen ini biasa digunakan untuk membuat komen jika kalian biasa pernah membuka aplikasi Excel, biasa ada tanda atau peringatan. Nah, seperti itu. Misalkan ini kita tulis, ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita blok, kita membuat komen. Klik aktifkan komen. Kemudian dari sini kita bisa tulis apa? Seperti itu. Cuma jarang sekali orang menggunakan ini di Microsoft Word karena biasanya kita gunakan di Microsoft Excel. Baik, selanjutnya di sini ada header dan footer. Header, kita akan membuat kata-kata di bagian atas. Aktifkan, kemudian kita klik, kemudian kita pilih seperti apa yang kita mau. Ini misalkan kita bisa tulis dengan cara diklik, kemudian tulis. Misalkan ya, tutorial. Kemudian untuk pindah ke sebelah, cukup kawan-kawan gunakan tanda panah yang ada di keyboard sebelah kanan, dia akan pindah. Kemudian satu kali lagi untuk mengeblok tutorial Microsoft. Oke, tanda panah di sebelah kanan di keyboard satu kali dan kedua kalinya untuk memblok Microsoft Word misalkan. Baik, jika sudah, kita close header and footer. Jika masih belum pas, mungkin tulisannya atau hurufnya, kita klik dua kali, kemudian kita blok dengan cara klik dua kali juga, kemudian kita buat tulisannya apa yang kita mau, besar hurufnya, kemudian kembali ke desain dan close. Baik, kamu bisa lihat sini dari halaman 1 sampai halaman 4 itu semua ada tulisan header atau catatan di bagian atas. Oke, berikutnya ketika kita akan membuat catatan sebelah bawah, yaitu kita menggunakan footer. Sama seperti tadi, kita klik tanda panah ini, kemudian kita pilih seperti apa. Coba bedanya ini di bawah, kalau header di atas, footer di bawah. Kita klik dua kali, tulis satu, misalkan kita klik satu kali tanda panah, kemudian satu kali lagi untuk memblok, dua misalkan klik satu kali, atau kali lagi untuk memblok, tiga misalkan, kemudian kita klik dua kali untuk memblok. Kita bisa ganti tulisan, misalkan kayak ini, kemudian kita berbesar, misalnya kembali ke desain, kemudian close. Maka dari atas sampai bawah, atau bisa membuat tulisan kita atau nama kita atau inisial kita dan sebagainya. Atau kita hanya membuat dua, bisa kita hapus atau bisa memilih yang lainnya. Maka dari atas sampai bawah akan ada footernya. Ya. Baik, selanjutnya adalah pick number. Pick number ini maksudnya adalah kita akan membuat halaman. Kita klik seperti tadi, klik tanda panah itu yang di sebelah kanan ini. Ada berapa pilihan? Ada top berarti di atas, ada button ada di bawah, atau back margin artinya ada di samping, ya ada di tepi margin atau garis tepi. Jika top berarti kita bawa top, tidak usah diklik, kemudian kita bawa kursor ke arah di mana dia sudah menyiapkan, misalkan seperti ini. Kita klik, kemudian untuk merubah warna silahkan diklik, merubah tulisan atau jenis tulisan atau font kita bisa klik, kemudian bisa menggunakan Ctrl Shift S atau bisa menggunakan ini kanan, misalkan besar. Oke, desain. Atau mungkin warnanya tidak mau seperti ini, mungkin mau warna merah, kita tadi gunakan shape file warna kuning misalnya, ya, dan sebagainya. Kemudian close. Baik, itu untuk number page. Kemudian text box. Text box ini
kita gunakan seperti tadi. Kita akan membuat tulisan di dalam kotak atau di dalam gambar. Dan teko atau membuat tulisan di dalam kotak. Ya. Kita aktifkan, kemudian tinggal sudah terblok, kita tulis. Oke. Berikutnya ada quick pad, ini biasa berhubungan dengan sistem, jadi jarang digunakan. Word art sama seperti tadi, kita akan buat tulisan dalam bentuk artistik atau yang lebih bagus, bukan tulisan biasa saja. Tinggal kita klik, kemudian kita tulis ya. Sudah dalam terblok seperti ini, sudah dalam terblok seperti tadi. Atau ketika kita lupa menglock atau kita klik terus sudah hilang, kita blok kembali, kemudian kita tulis Microsoft Word misalkan. Ya, untuk mengganti kita bisa memilih model yang lain, misalkan ini, atau ada bayangan di bawah, kita perbesar. Misalkan warnanya kita mau yang lain, kita bisa pilih. Jika tidak sesuai, kemudian ini garis tepi dari tulisan dan seterusnya. Berikutnya drop cap ini biasa ketika kita membuat tulisan, kita membuat seperti di majalah itu ada huruf besar antara tulisan, misalkan tulisannya saya perbesar supaya kawan-kawan bisa lihat jelas lagi. Nah, misalkan ini dalam bentuk paragraf, satu huruf ini di depan ini saya akan perbesar seperti kalau di koran itu biasa ada pilihan. Nah, seperti itu. Ini berarti D-nya ada di semua paragraf dan seterusnya. Berikutnya ada signature line. Signature line ini berhubungan dengan sistem, jarang kita gunakan. Berikutnya, misalkan kita akan mengetahui saat ini tanggal berapa, atau kita mau menulis dokumen kita ada tanggalnya, cukup kita klik, kita taruh di bawah kursor, kita enter, kemudian kita aktifkan date enter. Di sini masih settingan bahasa Inggris, ya tidak apa-apa, karena memang setelah awalan ketika kita install memang bahasa Inggris, kecuali kita install dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka akan terinstall dengan bahasa Indonesia. Baik, misalkan sekarang ini 14 Agustus, kemudian oke. Secara otomatis tanggal saat ini akan ada di sini. Berikutnya objek. Objek, jika kawan-kawan menggunakan Microsoft Office 2010 dan 2007, ini biasa digunakan ketika kita akan menulis matematika, misalkan pembagian. Nah, jika kawan-kawan masih menggunakan Microsoft Office 2007 dan 2010, silakan pilih di situ Microsoft Equation 3.0. Saya ulang, Microsoft Equation 3.0. Nah, itu yang digunakan untuk membuat pembagian atau membuat bilangan akar 2, akar 3, dan seterusnya. Tetapi di Microsoft di atasnya sudah dihilangkan karena alasan keamanan dari Microsoft itu sendiri, sudah digantikan di sini di Equation. Jadi hampir sama. Jadi kita klik di simbol, sudah diganti di simbol. Baik, karena memang di sini sudah dipindahkan. Memang ada banyak, cuma yang kita perlukan sudah tidak ada. Ini kalau kalian bisa lihat, tidak ada Microsoft Equation 3.0, sudah tidak ada. Baik, kemudian kita lanjut ke simbol. Di Equation ada banyak pilihan. Ketika kita aktifkan, misalkan kita tidak perlu ini, kita mau yang lain, kemudian kita tinggal insert new equation, maka ada pilihan di sini akan tampil. Jika tadi gambar tadi bunyinya format, tapi jika berupa simbol, maka yang tampil adalah desain. Terus misalnya kita akan membuat pembagian.
Jadi bagi kawan-kawan yang berprofesi sebagai Bapak Ibu guru, sebenarnya ketika kita akan membuat pembagian, kita tidak boleh menggunakan misalkan begini. 1, terus pernya ini kita pakai tanda garis ini ya. Nah, pakai garis ini ya. Tidak boleh. Apa? Karena ketika nanti kita edit tulisan, maka hasilnya akan acak-acakan. Betul tidak? Ya, saya dulu juga mengalami hal yang sama. Jadi yang baik adalah kita menggunakan tadi equation tadi. Ya, kita aktifkan seperti ini misalkan. Kita klik tombol panah, kemudian kita pilih pilihan mana yang kita mau. Misalkan ini. Oke. Setelah seperti ini, saya perbesar. Silahkan klik di tanda kotak di atas. Setelah blok, silahkan ditulis misalkan 3/4 misalkan. Untuk membawa kursor ini ke bawah bisa menggunakan mouse atau bisa juga menggunakan tanda panah yang ada di keyboard. Kemudian ketikkan tempat. Untuk keluar kita klik tab untuk keluar dari area tadi. Kemudian kita misalkan 3/4 mau ditambah ya, silakan gunakan simbol karena simbol ini fungsinya untuk membuat tambah dan sebagainya. Bedanya jika kita membuat, ya nanti saya jelaskan. Simbol jika tanda tambah tidak di sini atau kali, kita buat ini sudah ada ya. Misalkan tidak ada, kita bisa tambah kembali yaitu more simbol. Loading. Kemudian kita pilih. Ini sudah simbol. Cuma biasanya kalau belum pernah dipakai, bisa dia ada di normal tag. Jadi untuk memunculkan semua simbol, silakan kawan-kawan klik di sini, kemudian tarik ke bawah. Karena dia ikut abjad, kita naikkan lagi pada huruf S karena ikut alfabet. Nah, simbol. Kemudian klik. Maka semua simbol akan ada. Kita pilih di mana kita mau. Jika sudah ada, misalkan ini tambah atau kali, baik, kita klik kemudian insert dan close. Baik, begitu juga dengan tanda kali. Biasa kita menggunakan tanda X. Ya, itu sebenarnya tidak boleh dalam menulis matematika karena Microsoft sudah menyiapkan tanda di sini, yaitu di simbol. Oke, berikutnya misalkan tab lagi. Kenapa tidak pakai spasi? Karena kalau spasi nanti jaraknya tidak sama. Makanya kita menggunakan tab. Karena kalau tab itu jaraknya sama. Baik, misalkan kita buat ulang. Jadi untuk equation kita bisa taruh di tanda panah atau bisa langsung klik equation, berarti akan muncul pilihan. Misal kita akan membuat akar. Nah, akar 2 misalnya, akar 3. Kalau akar 2 cukup begini, akar 3 dan seterusnya, atau sudah ada memang ini, tinggal kita klik. Nah, seperti tadi kita klik misalkan akar 2 dari 144 misalkan. Kemudian kita tab. Oke. Berikutnya perbedaannya, di sini ada simbol ini, ada tanda akar juga, cuma akarnya putus. Perbedaannya di situ. Jika kita menggunakan equation tadi, tanda panahnya, tanda ini di atas ini, dia utuh. Tapi kalau kita menggunakan simbol, maka dia akan putus. Jadi kurang bagus hasilnya. Baik, itu untuk simbol. Jadi sampai di sini kawan-kawan sudah bisa mahir dalam menggunakan tab insert. Baik, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan bunyikan notifikasi loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru, maka Anda adalah orang pertama yang akan mendapat pemberitahuan. Baik, jika sudah, kita bisa langsung menyimpan seperti tutorial sebelumnya. Kita bisa Ctrl S atau menggunakan tanda ini. Bisa Ctrl S, kemudian kita pilih
lokasi mana. Seperti saran saya, janganlah di save. Kalau di save biasanya masuk ke dokumen. Jika suatu saat laptop kita hang atau komputer kita hang, harus diinstal ulang, maka data semua akan hilang. Jadi silakan klik ID, berikan nama dulu tadi ketika masih terblok, beri nama, klik D, kemudian share. Baik, sampai sekian tutorial ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.